Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kalian hari ini apa kabar? Baik, luar biasa. Ya. Kalian sebelum datang sekolah sudah makan pagi tidak? Sudah. Ya. Kalian tidak ada yang sakit? Jadi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Semua bawa Alkitab? Bawa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, mari kita menyanyi. Lagu apa yang kalian tahu? Bersyukur kepada Tuhan, tahu semua? Oke, ayo kita menyanyi bersama-sama. Yang semangat ya? 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Apa lagi di bawah menyanyi? Ulang. Oke, mari kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Semua harus menyanyi, tidak boleh tidak ada yang menyanyi. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, sekali lagi coba kalian sendiri yang menyanyi, tidak menyanyi. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada. Oke, kita ganti lagu. Betapa kita tidak bersyukur. Semua menyanyi. 1, 2, 3. Oke, satu orang pimpin kita dalam doa. Martin. Adi. Ibu guru dan teman-teman, sebelum melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dan doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari malam yang gelap hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan belajar. Mari Engkau tuntun sertai kami dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, hanya ini doa dan sembahyang kami dan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, kalian tahu tidak hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Tahu Apa? agama. Ya, agama. Materinya tentang apa? Jadi materi hari ini adalah komunikasi keluarga. Apa yang ada di pikiran kalian tentang komunikasi? Ayo, apa yang ada di benak kalian tentang ketika kalian mendengar tentang komunikasi? Ayo silakan. Silakan. Komunikasi itu yang seperti apa? Masa kamu sudah anak SMA tidak tahu arti dari komunikasi sih? Apa itu? Bagaimana? Ya, ada yang belum bercerita. Yang lain lagi apa? Melakukan interaksi dengan Ya, betul. Melakukan interaksi dengan sesama. Kalau keluarga? Kalian tidak punya keluarga kan? Punya. Ya, kalau keluarga itu apa? Dalam keluarga ada siapa-siapa saja? Bapak, mama, adik, kakak, opa, oma. Betul tak? Oke, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Yang pertama itu mendesain komunikasi dalam keluarga. Yang kedua, mendeskripsikan peran anggota keluarga dalam komunikasi. Dan
wajah. Jadi komunikasi nonverbal itu komunikasi yang menggunakan simbol, yang menggunakan bahasa isyarat. Contohnya anak-anak yang bisu begitu, mereka kan tidak bisa berbicara, jadi mereka bisa berkomunikasi itu menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu gerak tubuhnya, terus ekspresi wajahnya, jadi itu dia bisa berkomunikasi dengan komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi adalah sebuah proses di antara dua atau lebih yang sedang berbagi pemahaman, pemikiran juga gagasan, yang di dalamnya setiap orang saling memberi dan menerima informasi. Sekarang kita ini sedang apa? Berkomunikasi. Ya betul, kita sedang berkomunikasi. Ibu sedang memberikan gagasan, memberikan pemahaman kepada kalian. Dan kalian juga harus ada respon, harus ada timbal balik. Ketika ibu tanya sebentar, kalian harus menjawab. Jangan ada yang diam-diam saja, tapi harus menjawab dan memahami. Apakah kalian sudah paham tentang apa itu komunikasi verbal dan non-verbal? Sudah. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah secara lisan. Oke, secara lisan dan tulisan. Kalau non-verbal? Memakai handphone. Memakai handphone, no. Menggunakan simbol. Ya, menggunakan simbol, gerak-gerik, bahasa isyarat. Nah, jadi dalam keluarga itu pasti kita berkomunikasikan dengan orang tua. Kalian senang tidak berkomunikasi dengan orang tua? Kalian di rumah orang tua selalu memberikan pemahaman atau gagasan atau selalu bercerita dengan kalian tidak? Selalu pasti ya, dalam keluarga itu pasti adanya percakapan dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak. Di sini siapa yang kalau ada sesuatu yang dia ingin ceritakan, dia ceritakan di adiknya atau di kakaknya? Ya? Di kakak. Kalau lebih ke kakak kan? Kalau adik pasti lebih ke marah-marah di adik. Iya kan? Oke, jadi komunikasi dalam keluarga itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi anak-anak, komunikasi dalam keluarga itu sangat penting. Kalau tidak ada komunikasi dalam keluarga, maka di dalam keluarga itu tidak ada rasa kedamaian, betul kan? Tidak ada rasa keluarga yang hangat. Kita pasti bingung begitu. Jadi misalnya kita punya orang tua yang sibuk kerja, ada yang pergi ke kantor atau ada yang pergi ke sawah. Terus kita tidak berkomunikasi dengan mereka, itu kayak merasa ganjil begitu. Hanya ada sukacita, jadi kita harus selalu berkomunikasi dengan orang tua kita. Bukan saja dengan orang tua, tetapi dengan adik, dengan kakak. Kita harus selalu berkomunikasi yang baik. Dalam kehidupan keluarga juga tentu komunikasi itu sangat diperlukan. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa komunikasi itu sangat penting dalam keluarga. Jadi interaksi dalam keluarga bisa terjalin dengan baik jika dibangun sebuah komunikasi yang berkualitas. Seluruh anggota keluarga membuka ruang hidupnya bagi yang lain. Contohnya, ayah harus memahami apa yang dimaksudkan ibu. Begitu juga ibu harus memahami apa yang dimaksudkan anak-anak. Pasti dalam keluarga kita tidak semua keluarga ini tidak ada problem, tidak ada masalah. Pasti dalam keluarga kita punya berbagai masalah. Tetapi kita harus kalau masalah itu bisa selesai, kita harus apa? Supaya masalah itu bisa selesai, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita harus marah-marah terus? Itu berkomunikasi yang baik. Contohnya yang ibu bilang tadi, ayah harus mengerti apa yang dimaksudkan oleh ibu. Begitu juga ibu, dia harus mengerti apa yang dimaksudkan ayah, yang dimaksudkan oleh anak-anak. Kalian juga sebagai kakak-kakak, kalian harus mengerti
dengan kakak, juga sebaliknya. Apa yang akan terjadi? Akan menimbulkan masalah. Ya betul, akan menimbulkan masalah. Jadi dalam keluarga itu harus punya komunikasi yang baik dan harus saling memahami antara satu dan yang lain. Yang kedua itu pertanyaan yang kedua ibu bertanya lagi, apa dampaknya jika dalam keluarga masing-masing hidup untuk dirinya sendiri? Contohnya, ayah bilang, bapak bilang, saya mau hidup dengan diri saya sendiri. Begitu juga dengan ibu, begitu juga dengan kalian. Kalian tidak mau memahami adik kalian, kalian hanya hidup dengan diri kalian sendiri. Kalau adik minta tolong kerja tugas, kalian bilang, kerja sendiri sana. Kalian begitu. Apa yang akan terjadi kalau begitu? Dampaknya apa? Apa di nama? Randy. Dampaknya apa kalau dalam keluarga itu memikirkan dirinya sendiri? Apa yang dampak? Ayo Randy. Apa? Masalah. Oke. Jadi dampaknya akan buat masalah juga. Dampaknya juga tidak harmonis, tidak bahagia. Jadi kita perlu suasana rumah atau suasana keluarga itu yang hangat. Kalian tahu tidak dalam keluarga kalian itu memiliki suasana yang hangat, yang tenang, yang damai? Mau tidak? Mau. Ya mau. Jadi kalian harus menjalin komunikasi yang baik. Oke, ada seorang yang bernama Stephen MC Cornett. Dia menyebutkan bahwa dalam kehidupan komunitas atau dalam kehidupan keluarga itu dibutuhkan romantic relationship. Romantic relationship itu relasi yang romansa. Jadi dalam keluarga harus ada keromantisan. Dalam keluarga menurut Stephen tadi, yaitu sebuah relasi yang di dalamnya setiap orang membuka diri bagi yang lain. Jadi ada saling terbuka, tidak ada yang ditutupi. Kalau ada yang ditutupi, maka akan menimbulkan problem dalam keluarga. Kalian jangan menutupi masalah kalian ya dalam keluarga kalian. Kalian harus terbuka dengan orang tua kalian. Sudah terbuka dengan keluarga kalian atau masih ada yang ditutupi? Belum. Jadi mulai sekarang ketika kalian mendengarkan materi, kalian harus terbuka dengan keluarga kalian. Kalian bisa curhat. Jadikan keluarga itu tempat curhat, tempat berpulangnya kalian. Jadi jangan pendam sendiri. Nah, kita lanjut. Jadi Stephen juga mengungkapkan bahwa manusia bisa terjebak dalam sikap horn effect. Sikap horn effect itu anak-anak sikap pemahaman seseorang itu, memahami seseorang itu atau pandangan dia kepada seseorang itu dengan pandangan negatif. Contohnya ketika saya melihat penampilan, saya melihat penampilan siapa namanya? Martin. Contoh. Saya melihat penampilannya Martin. Nah, contohnya saya melihat bahwa penampilannya tidak bagus. Saya beranggapan bahwa dia tidak berkualitas atau dia tidak cerdas, saya bilang begitu. Yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Jadi menurut Stephen ini horn effect itu tidak boleh ada dalam sebuah komunitas. Pemahaman horn effect. Apa itu pemahaman horn effect? Tadi kan saya baru jelaskan, masa kalian lupa lagi? Memandang buruk seseorang. Ya betul. Berarti sama Reina ini betul-betul fokus ya. Jadi sikap horn effect itu yang ini sikap negatif yang dilekatkan pada seseorang. Jadi pandangan ini menunjukkan pada pola yang negatif, seperti yang saya sudah kasih contoh tadi di adik Martin. Jadi pemahaman ini seperti itu. Jadi sebenarnya seorang itu diberi stigma, artinya apapun juga yang dilakukan sudah diberi label negatif dan buruk. Nah sebaliknya, MC Cornett ini menawarkan gagasan agar komunitas atau keluarga itu membangun spirit hello effect. Spirit hello effect itu
sebagai anak yang pintar. Meskipun nilai kalian jelek atau nilai kalian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua, dia tetap akan memiliki sifat yang positif kepada kalian. Dia akan membimbing kalian, mengarahkan kalian, dan memotivasi kalian dengan senang hati, dengan penuh cinta. Nah, anak-anak, akibatnya semua orang membangun hidup yang baik sebab yang bersangkutan mendapatkan tempat dalam kehidupan yang lain. Kalau kita menanamkan sifat apa tadi? Yang positif. Spirit hello effect. Kalau kita menanamkan itu, kalau dilekatkan dalam keluarga, bukan tidak mungkin keluarga menikmati sukacita dan kebahagiaan, karena setiap anggota keluarga saling terbuka dengan keyakinan positif dan mendapat dukungan. Jadi itu kalau dalam keluarga itu ditanamkan pemahaman yang positif, maka dalam keluarga itu akan harmonis, akan baik-baik saja. Tapi kalau sudah memiliki pemahaman yang negatif, maka ya bisa dibilang setiap hari pasti adanya konflik dalam keluarga. Tapi kita bisa juga diselesaikan, ya kan? Apakah kalian sudah paham ini tadi menurut Stephen? Sudah. Coba kita masuk dalam kelompok. Sudah. Kita mau tanya dulu. Herd effect itu apa? Selain Adin, siapa? Herd effect itu apa? Ini kita mau masuk kelompok loh, sebentar ada pertanyaan.
3 kendala. Silakan. Sudah, kelompok 2 sudah paham? Sudah. Oke, silakan kerja. Saya kasih waktu 15 menit untuk kerja, situ langsung presentasi. Semua harus aktif ya, jangan hanya satu saja yang kerja. Silakan. Silakan kelompok 2. Bisa dibantu? Kalau kalian paham tadi apa yang ibu bilang tadi tentang Stephen MC Horner itu pasti kalian bisa kerja dong. Silakan berikan masukan kepada yang menulis. Ini tulisan bagus sekali. Rapi. Ayo. Ada yang tidak dipahami? Silakan, soalnya gampang gampang loh.
sebaliknya ada satu yang moderator laki-laki, perempuan dan presentasi. Sudah boleh tahu kalian sudah biasa presentasi dong? Kalau presentasi ada tidak yang bertanya? Ya sebentar. Kalau kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 silakan bertanya. Ayo sudah kelompok 1. Silakan. Silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar hal itu terwujud dalam keluarga, yaitu saling berkomunikasi dengan baik, tidak mementingkan diri sendiri, selalu mempunyai pandangan yang positif. Kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada. Apa tadi, coba ulang dulu. Saling berkomunikasi dengan baik, tidak mementingkan diri sendiri, selalu mempunyai pandangan yang positif. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 2. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih memberikan waktu kepada kami. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan yang membaca. Apa faktor izin dalam komunikasi keluarga? Tuliskan 3 kendala komunikasi akibat pemahaman. 1. A. Kita akan merasa canggung untuk berbaur karena selalu memandang negatif terhadap seseorang. B. Kita akan sangat sulit memiliki teman karena selalu memandang negatif terhadap seseorang. C. Kita akan merasa kurang nyaman dalam keluarga dan dalam lingkungan sosial. Dampak berizin dalam komunikasi keluarga adalah keluarga tidak akan hidup rukun harmonis karena hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kalau ada yang bertanya, saya Jangan kelompok 1. Paham? Sudah ngerti? Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, jadi tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar relationship terwujud dalam keluarga. Kelompok 1 tadi sudah menjelaskan dan juga kelompok 2 sudah jelaskan. Kalian sudah paham tidak? Oke, kita lanjut dalam materi. Silakan kalian buka Alkitab Efesus 4 ayat 25 sampai 29.
Jadi mereka adalah gereja awal yang hidup dalam pergumulan, khususnya ketika mereka menghadapi berbagai pengajaran-pengajaran sesat. Jadi pada zaman itu ada ajaran-ajaran sesat yang dihadapi oleh jemaat. Jadi sebagai jemaat awal tentu mereka membutuhkan pengajaran yang berkualitas. Sementara pada saat itu Paulus sendiri tidak bisa mengunjungi mereka secara langsung, tapi Paulus bisa menulis surat dengan surat untuk jemaat Efesus. Jadi dulu itu istilahnya belum ada alat-alat teknologi seperti handphone, seperti kita saat ini. Tapi dengan menulis surat kepada jemaat di mana? Di mana? Di Efesus. Aduh, kalian ini kayak tidak fokus semua ya. Jadi menulis surat di jemaat di Efesus. Oleh karena itu, salah satu cara Paulus mengajar atau mendidik mereka itu dengan mengirimkan surat. Nah, di dalam surat-suratnya tersebut, Paulus mengajarkan tentang hidup beriman, bertutur kata yang baik. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang tidak baik. Sehingga ada yang kalau orang dengan teman dia suka sekali untuk berkata-kata yang tidak baik. Contohnya maki lah. Ada. Semua orang berdosa. Oke, jadi dalam surat Paulus itu berisi tentang hidup beriman, bertutur kata yang baik, serta menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kalian membaca surat-surat Efesus itu, di situ Paulus menulis surat dengan kepada jemaat di Efesus untuk bertutur kata yang baik, melayani Tuhan dengan segenap hati. Nah, sekarang kalian buka surat Yakobus. Surat Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. 1 ayat 19 sampai 20. Perjanjian baru ya. Ciri-ciri ini tidak baca Alkitab, ini yang lain ini tidak tahu surat Yakobus. Kalian baca Alkitab di rumah. Dan kalian harus baca ya, tiap hari baca satu-satu pasal. 20. Silakan satu orang lagi. Silakan. Hai saudara-saudara yang dikasihi, ingatlah hari setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar dan lebih lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengajarkan kebenaran di hadapan Allah. Apa yang kamu dapatkan ketika baca? Tentang apa? Jelaskan aja di ini. Tentang apa? Omong saja apa yang ada di pikiranmu, di benakmu, di pemahaman. Silakan ngomong. Siapa yang tahu? Silakan. Berhenti. Kalian baca di situ tentang apa? Tentang amarah toh? Iya. Siapa yang suka marah-marah di sini? Marah-marah dengan orang tua, marah-marah dengan kawan, semua. Semua ada yang tidak ada yang bilang. Jadi ketika kalian menerima, kalian tidak boleh marah-marah dengan suami kalian. Harus bersikap baik, sopan, menghormati. Oke, jadi dengan surat Yakobus ini, Yakobus mengirimkan suratnya agar umat benar-benar berpelihara dengan baik. Jadi kalau pada bagian-bagian lain, Yakobus ini meminta agar umat jangan menyampaikan hal-hal yang tidak benar, seperti memfitnah. Di sini siapa yang suka sekali memfitnah? Maggie? Melky?
Siapa yang kita dari guru? Guru apa? Agama. Wah, bagus. Ada nanti jadi kakak senior. Jadi sebaliknya umat itu hidup dalam kebersamaan dan membangun komunitas atau persekutuan yang kuat, terutama kesediaan melakukan perbuatan baik untuk menunjukkan sikap iman. Jadi dalam komunitas itu kalian harus menunjukkan sikap iman kalian. Iman itu kan berpegang teguh, kalian saling berkomunikasi, saling sharing pengalaman kalian dengan Tuhan. Kalian ikut tidak persekutuan di gereja itu, PAP muda? Ikut. Nah, jarang, harus rajin ya. Jadi harus ikut persekutuan PA itu di gereja. Nah di situ kalian iman kalian dibentuk dengan baik supaya kalian itu lebih iman itu bertumbuh dan berkembang serta berbuah. Kalian rajin tidak di gereja ini kalian semua ini? Tidak. Satan dah ini yang tidak rajin di gereja dan laki-laki. Iya toh? Anak perempuan saya sudah kayak rajin di gereja. Biasanya laki-laki yang pemalas. Ya kalau perempuan sedikit saja yang ya anak malas. Ada absen nilai. Ada Pancing? Ini ada meeting Tuhan atau yang meeting ikan? Ya, iya sih, justru itu kalian lupa Tuhan kalau kalian dipancing. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas. Aduh, sebentar kalau perkenalan nama ya. Sekarang kita masuk dalam materi dulu. Di luar materi tidak boleh dulu bertanya. Sebentar baru tanya perkenalkan nama. Silakan. Ada yang mau bertanya, yang belum paham tentang komunikasi, silakan. Tidak ada. Oke, sudah jelas semua. Siap ulangan nanti minggu depan. Nah, semoga dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kalian mendapatkan nilai 100. Oke, kita masuk dalam kesimpulan terakhir. Jadi tadi kita sudah omong banyak bahwa komunikasi itu saling berinteraksi dengan sesama kita, saling berikan pemahaman, saling berikan gagasan, saling sharing. Contohnya sekarang ini kita saling berkomunikasi. Ibu kasih pemahaman kepada kalian, kasih gagasan kepada kalian supaya kalian dapat paham. Dalam komunikasi juga ada sikap apa tadi? Nah betul, ada sikap hard impact dengan hello effect. Kalau hard impact apa? Pandangan negatif. Ya betul. Kalau hello effect? Pandangan positif. Ya betul. Jadi kalian sebenarnya paham. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih. Semoga minggu depan kalian bisa menjawab soal dengan baik dan benar.